Mereka mengatasnamakan habaib karena mereka tahu orang-orang Nahdiyin ini takdim setakdim-takdimnya secara luar biasa kepada para habaib. Saya pribadi ditipu oleh habaib berkali-kali tapi masih cium tangan. Ini saya ini. Saking takdimnya. Kenapa? Saya diajari oleh para ulama-ulama sepuh NU dari sejak kecil saya harus hormat kepada zuriyahnya Nabi. Sampai sekarang bapak saya ini pedagang besi tua, ditipu berkali-kali oleh habaib yang menjadi makelar besi tua, tapi masih cium tangan kepada penipunya. Saking takdimnya kita, karena kita diajari harus menghargai dan menghormati zuriyah Nabi. Hari ini apa yang terjadi? Sebagian oknum habaib dipakai untuk menghancurkan NU dari dalam. Padahal yang mengajari untuk menghormati habaib ini adalah ulama-ulama NU. Kita diajari untuk betul-betul takdim kepada para habaib. Tapi sebagian oknum habaib hari ini dipakai oleh orang yang ingin menghancurkan NU dari dalam, lalu menghina ulama-ulama NU. Dan hari ini kita betul-betul dibius oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan habaib tapi menggerus orang NU satu persatu karena persoalan-persoalan politik. Lalu kemudian politik-politik kekerasan di dalam Islam ini kemudian menjadi masalah. Sehingga apa? Kesannya Islam itu identik dengan kekerasan, melahirkan Al-Qaeda, melahirkan ISIS, melahirkan Ayman Al-Zawahiri, melahirkan Osama bin Laden, melahirkan Abu Bakar Ba'asyir, melahirkan Oman Abdurrahman. Ini yang dilahirkan oleh umat Islam hari ini. Melahirkan Muhammad Seyhu, ketuanya Boko Haram. Ini yang dilahirkan oleh kita. Kita tidak lagi melahirkan Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Rus, Imam Ghazali, Jalaluddin Rumi, tidak melahirkan Ibnu Khaldun berikutnya. Kita tidak lagi melahirkan ilmuwan-ilmuwan. Kita tidak lagi melahirkan Al-Muqaddimah, Tahafud, Al-Falasifah, Ihya Ulumuddin, Tahafud, At-Tahafud. Kita tidak lagi melahirkan Al-Mujalasa wa Jahirul Ilmi. Kita tidak lagi melahirkan Irsyadul Ibad. Yang kita lahirkan hari ini, apa? Ma'alim fil Thariq, Al-Wala wal Bara, versinya Wahabi. Yang kita lahirkan hari ini Idarat atau Wahush. Yang kita lahirkan hari ini Jahilatul Qarnil Isrin, yang ditulis oleh para ideolog-ideolog yang ingin membawa paksa Islam kepada kepentingan-kepentingan politik berbasis kekerasan. Ini yang kita kenal hari ini. Dan kita hari ini yang kita kenal adalah apa? Gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam tapi kerjanya hanya menggunakan metodologi kekerasan. Hari ini umat Islam betul-betul dicekoki dengan mimpi-mimpi hegemoni politik untuk menghomogenisasi seluruh orang negara ini supaya sama dengan dirinya. Inilah kemudian yang mengacak-acak Islam kita. Kepentingan-kepentingan Barat, kepentingan-kepentingan Eropa kemudian menjadikan Islam, umat Islam sebagai alat bentur antara sesama orang Islam. Umat Islam hanya menjadi boneka-boneka politik, menjadi mainan-mainan politik untuk kemudian kita bertarung saling tikam dengan sesama orang Islam. Dan kemudian khawarij modern lahir menjadi penghasut bahwa umat Islam harus memilih ini. Kalau bukan memilih ini, maka dia bukan orang Islam. Inilah politisasi agama itu terjadi. Karena apa? Karena kita terbuai oleh mimpi-mimpi politik. Maka kemudian apa yang harus kita lakukan hari ini? Kembalikan kejayaan Islam ini bukan lewat jalur politik. Kembalikan Islam ini kepada ilmu pengetahuan agar Islam betul-betul berjaya seperti masa kejayaan Islam di abad-abad pertengahan. Tapi apakah umat Islam tidak boleh berpolitik? Boleh dan wajib. Keturunannya masih ada di Indonesia dan kelakuannya pun sama. Mereka menyebarkan fitnah sesat, padahal dirinya sendiri dan kelompoknya adalah yang sesat menyesatkan. Kenapa saya mengatakan dari golongan Ba'alawi ini sesat menyesatkan? Contoh, ada salah satu Habib namanya Alwi Asegaf mengatakan melaknat orang yang masuk NU, Ansor, Fatayat, Muslimat, bayangkan, bahkan mengharamkan sholawat yang hasil karya ulama Nusantara. Apakah ini tidak sesat menyesatkan? Ada juga Habib yang mengatakan dari golongan Ba'alawi ini katanya rukun iman ada 7, padahal rukun iman itu ada 6. Ini yang dipegang para ahli thariqah di Naksabandia. Kok dengan seenaknya mereka merusak akidah, katanya rukun iman menjadi 7. Ada yang mengatakan haram hukumnya warga Nahdien untuk ziarah ke makam selain Habib. Apakah ini tidak sesat menyesatkan dari golongan mereka? Dan sampai sekarang kelakuan-kelakuan biadab ini masih diteruskan keturunan-keturunan dari golongan Habib-Habib Yahudi, imigran Yaman yang datang ke Indonesia. Pada saat ini ketika melihat bendera merah putih, mereka pura-pura cinta merah putih, tapi di dalam hatinya mereka munafik.
munafik ketika dia demo melawan pemerintah, memprovokasi rakyat Indonesia, yang dikibarkan bukan bendera merah putih, tapi yang dikibarkan adalah bendera HTI yang berafiliasi dengan ISIS dan teroris. Bahaya tidak ini untuk kebangsaan Indonesia? Sangat bahaya sekali. Kalau dibiarkan, Indonesia bisa hancur. Provokatornya siapa? Ya dari golongan Ba'ala. Nenek moyang para Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia ini khususnya, mereka itu garis keturunan atas sampai ke Alwi bin Ubaidillah, ternyata gen mereka adalah gen Yahudi Al-Khazar atau gen Yahudi Ashkenazi. Yahudi ini dulu bagian dari salah satu ras yang ada di Turki, dan mereka hidup nomaden, berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, yang akhirnya sempat tinggal di daerah dekat Rusia. Lalu setelah dihancurkan oleh orang-orang Rusia, mereka kemudian berimigrasi, sebagian ke Eropa, sebagian ke Arab. Nah, salah satu yang disinggahi oleh Yahudi Ashkenazi atau Al-Khazar ini yaitu Yaman. Dan di Yaman sendiri mereka diperlakukan tidak adil karena mereka non-muslim. Kemudian banyak di antara mereka memilih untuk masuk Islam demi menyelamatkan diri dan beranak pinak di Yaman. Sedangkan mereka jarang sekali melakukan pernikahan silang dengan orang Arab asli. Sehingga sangat wajar hasil tes DNA yang sudah keluar dari beberapa sampel yang telah ikut tes dari kalangan Ba'alawi ini, hasilnya yaitu haplogroup G2, yang artinya mereka memang keturunan dari Yahudi Al-Khazar atau Yahudi Ashkenazi. Sehingga wajar Habib Ba'alawi ini di Yaman sendiri juga bukan pribumi, kemudian di Indonesia juga bukan pribumi, karena nenek moyang dari Habib Ba'alawi ini adalah kelompok nomaden, berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, ini perlu diketahui supaya tidak salah paham, karena selama ini kalangan Ba'alawi dianggap sebagai keturunan Rasulullah SAW, padahal jauh dan bisa dikatakan mustahil, karena mereka adalah Yahudi Khazar, berasal dari Eropa dan Asia Tengah, sedangkan Rasulullah berasal dari Arab. Jadi sangat tidak nyambung. Strategi Belanda untuk membungkam pergerakan para syarif dan para sayyid yang sudah memiliki tampang Jawa, tampang Sunda, tampang Madura, Arab dia hilang, maka mereka abad ke-19 mendatangkan orang-orang dari Yaman, klan Ba'alwi, yang sebetulnya Belanda dengan Ba'alwi ini genetikanya sama-sama Yahudi Hazari, jadi mereka sekeluarga. Kemudian klan Ba'alwi ini pintar berbahasa Arab, wajah tampangnya Arab, diklaim datang ke Indonesia, ini cucunya Rasulullah yang asli, itu yang namanya Durian Wali Songo, bukan cucunya Rasulullah. Maka kalian semua tertipu oleh Belanda semua. Sampai detik ini di Malang ini banyak orang-orang yang percaya kalau yang namanya klan Ba'alwi itu adalah Dzurriyyatur Rasul, sementara Wali Songo dianggapnya adalah dzurriyyah palsu. Ini adalah sesat dan menyesatkan, dan ini adalah salah satu antek-antek daripada Belanda semua. Maka dari itu yang namanya Wali Songo itu tidak bisa disebut Habib. Wali Songo dari Hijaz, Habaib itu dari Yaman. Wali Songo dari Hijaz, dari Sayyidina Hasan disebut Sayyid, dari Sayyidina Husain disebut Syarif. Makanya saudara-saudara sekalian, seluruh julukan-julukan Wali Songo tidak ada yang disebut Habib. Sunan Ampel disebutnya Sayyid Rahmatullah, Sayyid bukan Habib. Punya bapak namanya siapa? Namanya adalah Sayyid Ibrahim Asmorokondi, As-Samarkondi juga Sayyid. Kemudian juga punya bapak Maulana Al-Maghribi, Maulana As-Sayyid, itu juga beliau Sayyid bukan Habib. Al-Maghribi Maghribi Maroko, bukan Al-Yamani, bukan Al-Hadrami, tapi Al-Maghribi Maroko. Ini menunjukkan bahwa Wali Songo tidak ada yang datang dari Yaman, tidak ada. Cuma kadang-kadang nih habaib direse-rese, Wali Songo dari Yaman, dasmu gundul. Emang Yamannya sehebat apa? Sunan Gunung Jati disebutnya bukan Habib Hidayatullah, tapi Syarif Hidayatullah. Tidak ada yang menyebut Habib. Jadi kalau seumpama Anda mengatakan yang namanya Wali Songo itu Habib, maka Anda sudah keluar dari jalur kekancingan para syarif dan sayyid, karena sejarahnya demikian. Jadi begini, apa yang terjadi ya? Ada seorang kiai dari Banten, namanya Kiai Imaduddin Utsman. Beliau melakukan penelitian dengan DNA, dengan literatur lama. Ternyata kesimpulan dia bukan saya nih, kesimpulan dia bahwa nasab Ba'alwi yang menurut Habib-Habib di Nusantara ini putus, bukan nasab Rasulullah, bukan. Karena Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Naqib bin Ali Waraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Baqir bin Jalaluddin bin Husain bin Ali bin Thalib tidak punya anak namanya Ubaidillah, tidak punya anak namanya Ubaidillah. Sedangkan dalam silsilah habaib di sini semua berakhir pada Ubaidillah bin Ahmad Muhajir. Kecuali itu kata Imam, kecuali kalau ada bukti nyata pendapat saya ini salah. Sampai sekarang belum ada, sampai sekarang belum ada
emosi, hanya marah-marah gitu aja. Itu secara ilmiah belum ada yang mampu menjawab pendapatnya Imad dengan ilmiah. Metode riset, metode DNA gimana sampai sekarang? Sebenarnya itu masih pembahasan, masih penelitian. Tapi Indonesia udah lama banget itu, karena masa Indonesia cinta Habib, cinta Habib. Nah ternyata oleh Kiai Iman dikatakan semuanya putus. Bahkan Asmat Khan itu bukan Habib. Padahal Sunan Gunung Jati atau Waliullah dari Cirebon itu, Sunan Gunung Jati Syaidatullah itu putra dari Said Abdullah Asmat Khan dari India. Dia mengatakan bukan Habib itu. Saya bukan ahli nasab, jadi nggak bisa menjawab. Kalau ditanya jawabannya, saya bukan ahli nasab. Masih dalam perdebatan. Kiai Imad membuat kelebihannya, punya data, punya teori, punya metode. Nah yang marah-marah ini belum bisa membuktikan kesalahannya Kiai Imad.